Halo keluarga Fami sekalian, ketemu lagi dengan saya Kak Aristo. Kali ini kita membahas tentang bagaimana menjawab pertanyaan sulit yang dilontarkan oleh anak. Keluarga Fami sekalian, tidak bisa dipungkiri bahwa pertanyaan yang diajukan oleh anak itu menandakan bahwa anak punya tingkat penasaran yang tinggi. Tingkat penasaran yang tinggi menandakan daya belajarnya juga berarti tinggi. Nah, berapa banyak orang tua di luar sana yang selalu mencoba untuk menekan ya saat anaknya bertanya tidak diperbolehkan, saatnya anak tanya dibilang kamu jangan banyak tanya begitu ya, ditekan daya belajarnya ya. Kita menekan anak bertanya berarti sama dengan kita menekan daya belajar anak gitu. Nah, pertanyaannya tidak semua pertanyaan itu mudah dijawab. Betul ya keluarga Fami sekalian ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang misalnya saja ya menyerempet hal seksualitas itu susah dijawab. Pertanyaan-pertanyaan yang menyerempet hal-hal sehari-hari misalnya contohnya merokok susah dijawab begitu ya. Jadi bagaimana caranya sih kalau kita mendapatkan pertanyaan yang susah dijawab dari anak dan bagaimana cara kita menjawabnya? Yang bisa dilakukan adalah kita memberikan jawaban jujur sesuai dengan logika anak. Nah, ini saya harus garis bawahi ya, saya ulang lagi. Kita memberikan jawaban jujur sesuai dengan logika anak. Contoh saja, misalnya ada anak kita bertanya, Papa atau Mama, apa sih itu rokok? Nah, bingung kan ya? Orang tua ditanya apa itu rokok? Nah, bingung mau jawabnya apa? Nah, jadi sesuaikan dengan logika anak ya. Logika anak itu akan sebanding dengan usia anak. Misalnya saja kalau anaknya balita, ya kalau sebisa mungkin anak kita balita jangan sampai bertanya rokok dong ya. Berarti tandanya kita harus menjauhkan rokok dari lingkungan anak kita yang masih balita gitu ya. Kalau anak sudah mulai menyentuh jenjang SD misalnya sudah agak tua. Nah, mungkin kan dia melihat ada orang lain yang memegang rokok atau menghisap rokok. Lalu dia bertanya kepada orang tuanya, Papa, apa sih itu rokok? Untuk anak SD, kita bisa memberikan jawaban sesuai dengan logikanya. Ya, kita bisa bilang, oh rokok itu adalah gabungan dari bahan-bahan natural, rempah-rempah ya, yang cara dinikmati dihisap. Ada apa aja dalamnya? Ada tembakau, ada cengkeh, tetapi rokok itu berbahaya untuk kesehatan. Nah, kita bisa memberikan jawaban itu jujur, tidak bohong-bohong. Rokok itu apa? Oh, rokok itu mainan ya. Jangan berikan jawaban-jawaban bohong, tapi berikan jawaban jujur sesuai dengan logika anak. Ya, lalu orang bilang, wah kalau rokok itu berbahaya, kenapa orang itu merokok? Nah, kan nanti itu pertanyaan sulit. Apalagi kalau yang menjadi masalah kalau misalnya saja orang tuanya yang merokok begitu ya. Dia tanya, Papa itu apa sih? Oh ini rokok. Rokok itu apa sih Pak? Oh rokok itu adalah tumbuhan daun-daun kering atau ada sekitar bahan-bahan natural yang dibuat jadi satu lalu dibakar dan dihisap asapnya. Tapi ini rokok ini berbahaya. Tapi kok Papa merokok? Nah, susah ya. Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sulit itu memang datangnya tidak jauh juga dari orang tua. Nah, kalau misalnya kasus seperti itu, tapi kok Papa merokok? Nah, ada dua yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama adalah kita memberikan penjelasan ya yang otomatis ini cara sulit. Ya, kenapa? Karena secara logika kita pun tahu bahwa merokok itu berbahaya, tetapi kenapa masih kita lakukan? Jadi ini harus cari jawaban ya benar-benar logika dan ya jujurlah kepada anak begitu ya. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah berubah. Nah, ini sama-sama sulit ya. Kalau yang pertama itu sulit untuk memberikan jawaban, yang kedua sulit untuk menghidupinya, yaitu berubah ya. Tetapi sulit yang kedua ini itu sangat mungkin untuk dilakukan. Saya punya contoh nyata seorang teman yang merupakan perokok berat. Ya, apa yang terjadi setelah anak pertamanya lahir di rumah sakit? Ya, di rumah sakit saat dia gendong anaknya pertama kali, dia pun menyadari bahwa bajunya itu agak sedikit bau rokok karena dia perokok berat. Langsung setelah dia gendong anaknya, dia kasih lagi ke suster, dia ambil bungkus rokok dari kantongnya dan koreknya, dia buang ke tong sampah. Dan dia berhenti merokok saat itu juga. Jadi sebetulnya susah atau tidak susah tergantung bagaimana niat kita untuk menjalaninya. Kembali ke pertanyaan yang sulit.
Ya, jadi apa yang harus dilakukan saat anak memberikan pertanyaan sulit dijawab? Satu, kita harus menjawabnya dengan jujur. Kedua, disesuaikan dengan logika anak. Jangan memberikan jawaban yang akan menuntun anak bertanya hal lain. Karena apa? Karena logikanya belum sempat menangkap. Misalnya, contoh lainnya, Papa, aku mau tahu dong, bayi itu lahir dari mana? Nah, ini kan pertanyaan yang sangat rumlah ya. Papa, bayi lahir dari mana? Kita nggak mungkin bilang, oh itu dari telur gitu ya. Atau mungkin turun dari langit. Kita nggak bisa, jangan memberikan jawaban-jawaban seperti itu. Tapi kita bisa memberikan jawaban, oh kamu kenapa? Kamu penasaran? Iya aku penasaran, bayi itu lahir dari mana sih? Gitu. Nah, kalau anak kita masih kecil, balita, kita bisa menjelaskan sesuai dengan logikanya ya. Oh, bayi itu pertama-tama ada di perut ibu ya. Nah, ibu merawat bayi itu dari dalam tubuhnya selama 9 bulan, baru bayi itu lahir. Ya, kita bisa memberikan jawaban sesuai dengan usianya. Ya, kalau anak kita SD, kita sudah mulai bisa menjelaskan lebih kerana reproduksi, mengapa bayi itu bisa terbentuk. Jadi, kalau SMP saya rasa semua sudah tahu dari mana datangnya bayi ya. Jadi, kita harus menjawab jujur, tetapi jangan lupa menjawabnya sesuai dengan logika anak. Karena kalau jawabnya tidak sesuai dengan logika anak, maka anak akan bertanya hal yang lebih dalam lagi. Dan cilakanya orang tua lebih sulit lagi menjelaskannya. Misalnya, tadi pertanyaan anak balita, Papa bayi dari mana? Oh bayi itu hasil dari pertemuan sperma dan sel telur ya di rahim bunda. Nah, pusing. Nanti dia tanya, sel sperma itu apa, Papa? Aku mau lihat dong. Nah, lebih susah ya jawabannya ya. Jadi, berikan jawaban sesuai dengan logika anak. Ya, kalau kita tidak memberikan sesuai dengan logika anak, anak akan bertanya hal yang lebih susah lagi untuk kita jawab. Ya, yang perlu diperhatikan dalam memberikan jawaban kepada anak. Jangan berikan jawaban bohong. Kenapa? Karena meskipun jawaban bohong itu bisa menjawab pertanyaan anak pada saat itu, tetapi saat dia mengetahui suatu saat nanti bahwa jawaban yang kita berikan itu adalah jawaban bohong, maka anak akan hilang trust, anak akan hilang kepercayaan sama kita. Dan anak saat hilang kepercayaan apa yang terjadi? Anak tidak mau lagi bertanya sama kita. Karena anak merasa dari orang tua tidak mendapatkan jawaban yang benar. Bahkan dari teman bisa mendapat jawaban yang benar. Ini bahaya gitu ya. Jadi kalau sudah hilang kepercayaan nanti akan berujung-ujungnya nanti jadi komunikasi tidak terbuka. Komunikasi antara orang tua dan anak tidak terbuka. Karena apa? Karena anak juga merasa malas ya bertanya kepada ayah bundanya karena jawabannya itu bohong-bohongan dan anak lebih percaya sama teman. Bahayanya adalah kalau dia dapat jawaban dari teman itu yang baik, bersyukur. Tapi kalau dia dapat jawaban dari teman yang kurang tepat atau kurang baik, itu akan menjadi hal yang buruk. Misalnya anak bertanya, apa sih artinya masturbasi? Misalnya seperti itu ya, anak SD bertanya, apa sih arti masturbasi? Terus kita jawab, kamu ini, kita mengelak untuk menjawab, kamu ini masih kecil, itu kata-kata jorok apa? Tidak memberikan jawaban yang benar. Dan akhirnya apa? Dia bertanya sama temannya. Temannya memberikan jawaban berupa video. Ini bahaya sekali. Bukankah hal ini yang kita ingin hindari? Coba kalau kita berikan jawaban yang benar dan bisa memuaskan rasa penasaran anak. Anak tidak akan bertanya pada temannya. Ya, dan temannya tidak akan memberikan video masturbasi kepada anak kita. Lihat, ini hal kecil tetapi bisa berdampak besar dalam hidup anak kita. Jadi, tipsnya adalah 1, terus memberikan jawaban yang jujur kepada anak. Kedua, jangan lupa sesuaikan jawaban kita dengan logika anak. Dan yang ketiga, terakhir, terus belajar dari sumber-sumber parenting yang ada. Ya, dari Fami yang selalu memberikan jawaban-jawaban pertanyaan seputar perilaku anak sangat baik sekali, dari Ide Plus yang juga mengadakan kelas-kelas untuk anak-anak di Indonesia. Terus belajar parenting karena parenting itu merupakan ilmu yang tidak akan pernah berhenti berkembang. Semoga jawabannya berguna dan bermanfaat. Terima kasih. Fami, because family is everything.